Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang berbahagia serta teman-teman. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan, begitu juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya, Nabila Zakia, selaku moderator pada pagi hari ini akan membimbingnya jalan presentasi pada pagi hari ini. Yang mana anggota kelompok kami berkelompokkan Ibu Yuni Revita selaku pemateri pertama dan juga saudari Yeni Aulia sebagai pemateri kedua. Pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan selanjutnya penutup. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Ummul Furqan Al-Fatihah tadi, diberikannya keberkahan serta kelancaran dalam menuntut ilmu, serta diberikan kesabaran dalam memperoleh ilmu tersebut. Baiklah, kita akan menyambung ke agenda kita selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh saudari Yuni Revita sebagai pemateri pertama. Kepada Ibu Yuni Revita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nabila. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pengertian supervisi pendidikan. Nah, menurut Daryanto dan Rahmawati tahun 2015, supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan kata vision, yang masing-masing katanya berarti atas dan juga penglihatan. Secara etimologis, supervisi berarti penglihatan dari atas. Maksudnya di sini, supervisi merupakan posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Jadi, supervisi secara umum dapat diartikan sebagai pengarahan serta pengendalian kepada tingkat yang berada di bawahnya, karyawan atau peserta didik dalam suatu organisasi atau kelompok. Nah, menurut beberapa para ahli, pengertian supervisi yaitu yang pertama, menurut Ross L. tahun 1980, supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan. Lalu menurut Mulyasa tahun 2006, supervisi dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor, tapi dalam sebuah organisasi dibutuhkan supervisor yang lebih independen. Lalu menurut Purwanto tahun 2014, supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaannya secara efektif. Selanjutnya, menurut William Manja tahun 2007, supervisi adalah kegiatan untuk perbaikan guru dan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan. Dan terakhir, menurut Kimball Wiles 1967, supervision is assistance in the development of a better teaching learning. Kimball Wiles mengatakan faktor manusia yang mempunyai kecakapan skill sangat penting dalam menciptakan proses belajar mengajar yang menarik. Orang yang melakukan supervisi disebut sebagai supervisor. Nah, supervisor bukan saja pejabat atau petugas di kantor pembinaan. Kepala sekolah, para guru dapat disebut sebagai supervisor jika diserahkan tugas untuk mengetahui organisasi atau kelompoknya. Dalam dunia pendidikan, supervisi selalu berkaitan dengan kegiatan memperbaiki proses pembelajaran. Lalu supervisi pendidikan secara sematik merupakan pembinaan yang berupa bimbingan dan tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, secara etimologi, supervisi pendidikan adalah pengawasan di bidang pendidikan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu supervision. Nah, pendapat beberapa ahli tentang pengertian supervisi pendidikan yaitu yang pertama dari Sahertian 2008, supervisi pendidikan adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individu maupun kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Lalu menurut Pidarta tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul
supervisi pendidikan kontekstual menyebutkan supervisi pendidikan adalah kegiatan membina para pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran, termasuk segala unsur penunjangnya. Lalu menurut Yahya tahun 2011, dalam bukunya yang berjudul Supervisi Pendidikan Memorfosis Kepemimpinan to Help to Change, mengatakan supervisi pendidikan adalah bantuan dan bimbingan dan tuntunan ke arah situasi pendidikan yang lebih baik kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya di bidang struktural sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan dan memecahkan kesulitan belajar siswa yang mengacu pada kurikulum yang berlaku. Lalu, menurut Daryanto dan Rahmawati tahun 2015 menyebutkan supervisi pendidikan adalah suatu bentuk bimbingan profesional dalam rangka perbaikan belajar mengajar melalui guru. Selanjutnya Purwanto 2014 mengartikan supervisi pendidikan sebagai aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Lalu menurut Ari Kunto 2004 menyebutkan supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak yang berkompeten kepada guru-guru dan kepada personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang lebih meningkat. Lalu menurut Waluyo 2013 mengatakan bahwa supervisi pendidikan merupakan usaha yang dilakukan pejabat sekolah terhadap guru dan tenaga kependidikan untuk memperbaiki pengajaran. Jabatan guru, tujuan pendidikan, bahan dan metode pengajaran sampai evaluasi pengajaran. Nah, dari pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh supervisor untuk membantu guru dan tenaga kependidikan mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar demi mencapai tujuan pengajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, tujuan supervisi pendidikan menurut Daryanto dan Rahmawati tahun 2015 menyebutkan tujuan supervisi secara operasional yaitu 1. Meningkatkan mutu kinerja guru dengan cara yang pertama, membantu guru memahami dan peran sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Kedua, melihat secara jelas kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga, membentuk moral kelompok dengan membentuk guru dalam satu kelompok untuk bekerja sama. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada prestasi belajar siswa. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengajaran guru melalui strategi keahlian dan alat pengajaran. Keenam, menggunakan teknologi untuk membantu guru dalam pengajaran. Dan terakhir, sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru. Nah, yang kedua, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga budaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal, sehingga dapat mencapai prestasi belajar peserta didik. Dan terakhir, meningkatkan situasi dan kondisi sekolah yang tenang dan tentram. Nah, itu saja dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Yuni Revita yang telah memaparkan pematerian pertama. Selanjutnya pematerian kedua akan disampaikan oleh penyaji pemateri kedua yaitu Saudari Yeni Aulia. Kepada Saudari, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa itu prinsip-prinsip supervisi pendidikan dan juga tipe supervisi pendidikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dalam melaksanakan supervisi pendidikan, seorang supervisor perlu mengetahui apa-apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam supervisi pendidikan. Hal itu digunakan sebagai pedoman bagi seorang supervisor dalam melaksanakan supervisi pendidikan tersebut. Nah, menurut Risnawati pada tahun 2011, prinsip supervisi pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu adalah prinsip ilmiah, di mana prinsip ilmiah ini adalah supervisi itu harus direncanakan terlebih dahulu dan supervisi dilakukan berdasarkan data, fakta adanya melalui observasi atau pengamatan. Jadi supervisi itu harus direncanakan terlebih dahulu agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana yang sudah dilaksanakan atau rencana yang sudah dibuat terlebih dahulu gitu. Nah, yang kedua adalah demokratis. Demokratis di sini adalah supervisi itu menjunjung tinggi asas musyawarah. Jadi dalam pengambilan keputusan itu dilaksanakan musyawarah sehingga apabila ada hambatan ataupun permasalahan itu dapat diatasi. Yang ketiga harus kooperatif atau kerjasama. Jadi dengan terbangunnya kerjasama antara si supervisor dengan pihak sekolah itu akan menciptakan situasi belajar mengajar yang baik. Yang keempat yaitu konstruktif dan kreatif. Nah, diharapkan supervisi pendidikan itu membina inisiatif guru serta mendorong untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang yang berada di dalamnya itu merasa aman, sehingga dapat menggunakan ataupun mengembangkan potensinya dengan baik. Nah, di samping prinsip-prinsip tadi, ada juga prinsip negatif dalam supervisi pendidikan. Prinsip negatif ini adalah prinsip yang harus dihindari oleh seorang supervisor. Jadi, kalau seorang supervisor itu nggak boleh mengikuti keenam prinsip yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama itu adalah tidak boleh memaksakan kehendak atau otoriter. Jadi seorang supervisor itu tidak boleh otoriter dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Jadi sedapat mungkin tidak boleh supervisor itu menonjolkan jabatan yang dimilikinya ataupun kekuasaan sehingga hal-hal tersebut dapat menghambat kreativitas daripada bawahan atau orang yang disupervisi. Yang kedua adalah supervisi itu tidak boleh dilakukan karena adanya hubungan pribadi, keluarga, atau kerabat, atau perkoncoan. Jadi, supervisi itu harus berlandaskan hubungan yang profesional. Yang ketiga, supervisi tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan bawahan untuk maju. Jadi, seorang supervisor tidak boleh menghambat orang-orang yang disupervisinya untuk maju, malah harusnya dia mendorong, membimbing, dan membina supaya orang-orang di supervisinya itu berkembang. Yang keempat, tidak boleh mengeksploitasi bawahan. Jadi, seharusnya si supervisor itu mendorong, membina bagaimana cara agar orang-orang di supervisi malah mengeksploitasi bawahannya. Yang kelima, supervisi itu tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahan. Jadi seorang supervisor itu tidak boleh menuntut hal-hal yang tidak berkaitan dengan yang disupervisi. Jadi nggak boleh menuntut di luar dari kemampuan yang si bawahannya tersebut atau orang-orang yang disupervisi. Dan yang terakhir, supervisi itu tidak boleh, si supervisor itu tidak boleh egois. Jadi tidak jujur ataupun menutup diri terhadap kritik dan saran dari bawahan. Jadi supervisi yang dilakukan, kalau memang seandainya dalam prosesnya ada kritik dan saran dari orang-orang di supervisi, harusnya si supervisor itu dapat menerima dengan terbuka. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip dalam supervisi pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe supervisor pendidikan. Jadi, dalam melaksanakan supervisi pendidikan, ada pula tipe-tipe seorang supervisor tersebut. Yang pertama itu ada yang bertipe otokratis, yang otoriter maunya dia sebagai penentu segalanya. Dia yang memutuskan A, B, tidak mau menerima saran ataupun kritikan dari bawahan atau orang-orang di supervisor. Yang kedua, kebalikannya dia malah demokratis. Jadi dia mementingkan musyawarah, mufakat, bekerja sama, dan bersifat kekeluargaan. Yang ketiga ini demokratis semu.
Jadi dia mengadakan rapat dengan bertindak-tindak seolah itu dilaksanakan secara demokratis, secara musyawarah. Namun dalam pelaksanaan musyawarah tersebut, seorang supervisor ini tetap bagaimana caranya berusaha agar kehendak ataupun rencananya itu atau keinginannya itu dituruti oleh orang-orang yang berada di bawahnya gitu. Jadi semulah demokratisnya secara muslihat yang halus begitu. Nah, yang keempat adalah manipulasi diplomatis. Yang ini mengarahkan orang yang disupervisi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki supervisor dengan cara yang muslihat. Nah, yang terakhir adalah laissez-faire. Ini memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Jadi dibebaskan saja kalau menurutmu itu baik, laksanakan. Begitu saja seorang si supervisor itu. Nah, kelima tadi itulah tipe-tipe supervisor pendidikan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator Kak Nabila Zakia. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua kita, yaitu Saudari Yeni Aulia yang telah memaparkan pematerian terkait dengan prinsip dari supervisi pendidikan itu sendiri, beserta dengan tipe-tipe supervisor pendidikan. Dari pemaparan pemateri pertama, Saudari Ibu Yuni Revita dan Saudari Yeni Aulia, bisa kita simpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh supervisor kepada guru maupun tenaga pendidikan sehingga terjadinya peningkatan mutu pembelajaran dan pembelajaran bisa berjalan dengan efektif serta efisien. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom chat maupun forum diskusi yang sudah disediakan oleh dosen pengampu kita pada e-learning praktek teori dan praktek supervisi pendidikan di e-learning Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, marilah kita tutup presentasi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Jangan lupa di komen dan di like. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.